Selamat malam Bapak Ibu guru yang berbahagia. Bertemu kembali di channel saya. Masih dalam rancangan pembuatan jurnal aksi nyata pada PPG Guru Tertentu tahun 2024. Pada malam hari ini saya ingin berbagi sedikit referensi mengenai jurnal aksi nyata pada modul 1, yaitu prinsip pengajaran dan asesmen. Pada modul 1 ini saya ingin mengambil topik tentang tema bagaimana merancang pembelajaran TARL yang menyenangkan pada mata pelajaran matematika fase C kelas 5. Jangan lupa sebelum lebih lanjut lagi, sudilah kiranya like, share, and subscribe agar informasi selanjutnya bisa didapatkan dan lebih bermanfaat bagi yang lainnya. Bagi Bapak Ibu yang menginginkan file template tentang aksi nyata ini, bisa di-download pada deskripsi di bawah. Dan sudilah kiranya meninggalkan jejak. Baiklah, lanjut saja tentang pemaparan tentang rancangan pembelajaran TARL pada mata pelajaran matematika. Di sini saya ambil dari topik 1, modul 1 tentang prinsip pengajaran dan asesmen. Bapak Ibu, pada penjaringan piloting PPG guru tertentu, kita itu diharuskan membuat jurnal, yaitu 3 topik jurnal. Yang sebelumnya 2 jurnalnya sudah saya publikasikan pada pertemuan yang telah lalu, dan ini masih dalam modul topik 1 ya, sebelum melangkah ke topik yang kedua dengan tema yang berbeda. Pada rancangan TARL ini, yang pertama kali yang harus kita rancang dan mengikuti instruksi dari penyusunan jurnal yang ada di PMM. Di sini kita lampirkan terlebih dahulu dari aksi nyata yang sudah kita lakukan dalam bentuk jurnal. Di sini pada pembelajaran bersistemkan TARL ini, yang pertama kali yaitu mengedepankan adanya latar belakang dengan diangkatnya rancangan tentang TARL ini. Tentunya saat kita mengajar seringkali kita jumpai peserta didik dengan karakteristik yang berbeda, beragam, majemuk antara satu individu dengan individu yang lainnya. Karakteristik tersebut merupakan kemampuan awal peserta didik, di mana nanti kita harus membuat ataupun merancang asesmen awal atau asesmen diagnostik. Tujuannya yaitu untuk memetakan kemampuan awal masing-masing peserta didik, dan lebih baiknya lagi nanti kita susul dengan pembuatan profiling dari masing-masing peserta didik agar ketercapaian tujuan dari sistem TARL ini tercapai dengan maksimal. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu bagian pendahuluan.
Pembelajaran yang berbasiskan TRL atau Teaching at the Right Level ini adalah menjadi sebuah strategi yang penting dalam pelaksanaan pengajaran karena mengutamakan keterlibatan siswa dan pengalaman langsung dalam belajar. Pembelajaran dengan prinsip TRL ini tentunya berfokus pada kebutuhan dan kemampuan peserta didik, di mana strategi ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa melalui pengajaran yang disesuaikan. Jadi, sebelum kita menyusun dan merancang tentang pembelajaran yang memiliki prinsip TRL ini, kita ditekankan untuk melakukan asesmen awal, yaitu menyusun asesmen awal ataupun asesmen diagnostik. Lalu selanjutnya yaitu apa itu TARL? Definisi TARL itu adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada tingkat kemampuan peserta didik, atau dengan kata lain mengajar sesuai dengan kemampuan anak, di mana TARL ini memiliki tujuan membantu anak-anak belajar dengan senang dan penuh rasa percaya diri, karena sebelumnya kita sudah memberikan penguatan. Perlu diketahui, TRL ini memiliki prinsip dasar, yaitu setiap anak itu memiliki sifat yang unik dan belajarnya dengan caranya sendiri. Untuk itu materinya harus disesuaikan dengan perkembangan anak supaya pembelajaran itu lebih menyenangkan dan melibatkan banyak aktivitas dari peserta didik, Bapak Ibu guru semuanya. Secara hakikat, pengertian TRL itu adalah pendekatan yang fokus pada kebutuhan belajar peserta didik. Dengan memahami tingkat kemampuan peserta didik, kita dapat memberikan materi yang sesuai dengan meningkatkan pemahaman peserta didik pada mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Dan selanjutnya adalah tentang tujuan pembelajaran. Tentunya Bapak Ibu memiliki tujuan yang hendak dicapai, dan tujuan tersebut tentunya sudah difokuskan pada tingkatan kelas yang Bapak Ibu ampu. Lalu mengapa harus kelas Bapak Ibu? Karena pada TARL ini saya ambil sebuah referensi dari sekolah yang berada dalam binaan saya. Di sini saya kedepankan dalam mata pelajaran matematika kelas 5. Yang pertama, dalam mengandung prinsip TRL ini saya merancang pembelajaran itu sebagai pembelajaran yang berbasis permainan, atau berbasis game. Tujuannya apa? Supaya anak-anak tidak jenuh dan tidak selalu asik dalam kehidupannya sendiri, bercerita tentang dirinya sendiri dan bercerita dengan teman sebangkunya, karena mereka beranggapan apa yang disampaikan oleh gurunya itu adalah sesuatu yang membosankan. Berlandaskan itulah maka kita harus menyusun strategi tertentu untuk menarik minat serta perhatian siswa untuk lebih aktif, kreatif, dan tanggap terhadap apa yang sudah kita sampaikan. Untuk itulah pembelajaran yang berbasis game atau permainan ini saya integrasikan ke dalam pembelajaran matematika di kelas. Selain itu, karena anak-anak pengetahuannya sudah lebih jauh di dalam jangkauan kita,
teknologi dalam pembelajaran itu perlu kita kedepankan juga agar pembelajaran lebih bersifat interaktif. Adanya komunikasi yang akut di dalam pembelajaran antara pendidik dengan peserta didik. Apa misalkan tablet dan smartphone. Tentunya penggunaan alat komunikasi ini masih dalam jangkauan dan pengawasan kita selaku pendidik. Kemudian TRL ini menginginkan adanya kolaborasi siswa, yaitu mereka bisa bekerja sama dalam kelompoknya dalam memecahkan suatu masalah. Jika selama ini pelajaran matematika ini merupakan sebuah pelajaran yang menakutkan atau yang mereka anggap sulit untuk dipecahkan, strategi TARL ini nantinya yang menjadi sebuah tujuan adalah membantu memudahkan siswa untuk mencerna apa yang sudah kita sampaikan karena adanya perubahan pembelajaran dalam bentuk strategi yang menyenangkan dari guru, yaitu kita selaku pendidik. Selain itu, adanya kita menginginkan membangun kepercayaan diri dalam jiwa peserta didik dalam mempelajari pelajaran yang mereka pelajari hari itu. Dalam penyusunan TARL ini tentunya ada langkah-langkahnya. Berikut langkah-langkah TARL. Yang pertama, kita menyusun asesmen awal untuk mengetahui kondisi siswa, kemajemukan siswa, sehingga dari hal ini kita bisa menciptakan sebuah aktivitas yang menyenangkan bagi peserta didik kita untuk mengetahui kemampuannya masing-masing. Setelah asesmen awal, kita sudah mampu mengetahui kondisi siswa dengan adanya penyusunan profiling siswa, lalu kita menyusun sebuah perencanaan pembelajarannya. Yang pertama yaitu dengan menyusun tujuan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan anak didik kita saat ini. Dan yang kedua, tentunya kita harus pandai-pandai memilih materi yang relevan dan menarik bagi peserta didik. Dan yang ketiga, kita merancang kegiatan pembelajaran yang bervariasi, tidak monoton. Itu tuh juga yang dapat membosankan atau membuat jenuh peserta didik kita. Dan yang langkah ketiga adalah pelaksanaannya. Yang pertama, kita bisa membentuk kelompok belajar yang bersifat heterogen. Yang kedua, menggunakan berbagai media pembelajaran, memberikan kesempatan untuk anak untuk bereksplorasi dan menemukan sendiri. Dan yang keempat adalah asesmen akhir, penilaian akhir. Ini secara informal melalui pengamatan, wawancara, dan juga unjuk kerja ataupun proyek. Dan kita harapkan di bagian penilaian ini kita mendapatkan umpan balik yang positif dan membangun. Berikut salah beberapa contoh kegiatan pembelajaran yang saya lakukan dalam bentuk media pembelajaran matematika. Itu saya menyediakan media dalam bentuk game. Yang pertama, menyediakan gambar permainan interaktif, yaitu dalam berhitung menggunakan jari, berhitung menggunakan media gambar, juga menyediakan permainan luar tangga dengan bilangan, permainan berhitung teka-teki silang. Ini dilakukan agar siswa dapat berpikir kritis dengan materi yang mereka pelajari. Tentunya, dalam pembelajaran ataupun metode pembelajaran, pasti ada tantangan dan juga ada solusinya.
yaitu tantangannya tentunya kita bisa lihat adanya perbedaan kemampuan belajar anak atau daya cerna anak terhadap materi yang sudah kita sampaikan. Kurangnya media pembelajaran. Nah, dari hal ini tentunya kita selaku pendidik harus lebih kreatif dan juga dapat menambah waktu jam pembelajaran agar lebih maksimal. Dari tantangan tersebut di atas itu mendapatkan sebuah solusi, kita dapat membentuk kelompok belajar yang fleksibel, memanfaatkan bahan-bahan di sekitar, mengoptimalkan waktu pembelajaran. Jika memang diperlukan, tambah jam pelajaran kita pada hari itu. Kemudian sampailah kita kepada refleksi dan kesimpulan. Apa yang berhasil, apa yang perlu diperbaiki dalam pelajaran yang didapat. Pentingnya menempel untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian ajakan untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Kemudian adanya evaluasi umpan balik. Di sini sangat penting dilakukan secara berkala untuk mengetahui perkembangan peserta didik. Lalu Bapak Ibu dimintakan kesimpulan tentang rancangan kegiatan pembelajaran TRL ini dapat disesuaikan dengan kondisi sekolah dan tingkat ibu bapak mengajar di kelas. Setelah kesimpulan, kita meminta umpan balik dari rekan sejawat, apakah itu dari kepala sekolah dan guru untuk memberikan umpan balik mengenai materi TRL yang sudah kita paparkan tersebut. Juga kita memintakan saran kepada mereka langkah selanjutnya dan perbaikan apa yang akan kita lakukan untuk pengajaran ke depannya. Setelah umpan balik, kita lampirkan dokumentasi. Nah, itulah beberapa langkah permintaan dari penyusunan jurnal aksi nyata di PMM tentang materi perencanaan dan penilaian. Terima kasih Bapak Ibu Guru, semoga saja bermanfaat dan semua menghasilkan nilai yang terbaik dalam pelaksanaan pendidikan profesi guru melalui piloting tahun 2024. Dan ingat, ini hanya sebatas referensi. Jika Bapak Ibu sekalian menginginkan template dari aksi nyata ini, silahkan di-download di bagian deskripsi video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.